Oh, bisa keluar asapnya, Mas? Itu kan rokok sampean. Oh, rokok ya? Iya. Ya kalau disingkat rasta itu mungkin kopi yang berbeda. Iya. Apakah dicampur apa saya nggak tahu. Iya. Tapi ketika rasa tanah maka Aku udah. iya. Berarti kalau saya menganggapnya kopi enak dia papakno yo enak. Kopi gak enak, dia apa-apa no. Kopi gak enak dia papakno gak enak. Welcome to Broadcast Open Space. Dari mana Mas Bapak? Habis maghrib, Mas. Oh, aduh, iki. Rasa syukur yang setiap hari harus diucapkan gitu Mas ya? Iya. Oke, Mas, kayaknya Gimana? ini Icipi dulu Pak, iya, biar nggak ngantuk ya. ini saya aduk atau Diaduk dulu. estetiknya hilang dong nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena nomor satunya adalah Rasa. Oke. Ini hasil dari proses kopi enak itu ya harus benar dan baik. Sejak dari proses pasca panen, Pasca panen, pengolahan, roasting itu yang bakar itu. iya. Oh ya. Di kopi itu dimasak. Kayak chicken roast itu ya. Chicken roast, Ya. roast bread gitu-gitu. Bentar, Mas. Saya sebelumnya saya itu kalau mengkonsumsi sesuatu itu pasti saya harus tahu asal usulnya, Mas. Ini namanya kopi apa, Mas? Itu V60. V60. Iya. V60 lalu orang menyebutnya latte. Latte. Terus Ada susu kentalnya di situ. Oh ya. Jenis kopi yang gunakan Oke. metode V60 tadi Arabica natural. Ya. Pak produser sudah itu nyomocot ya. Kok masuk ke tema. Jangan nanti gak dikasih kesempatan belas ngopi dulu. Langsung masuk ke Iya. tema perasane. Rasanya gak ngantuk ah. Nah, aku itu ngelompokno moodku itu gak gampang, Bu. Gimana Mas? Ini saya tebak Arabica ini. Loh, iya. Saya Tadi sudah ngomong ya. kalau itu memang Arabica dengan proses natural. Ya. Sebelum kita mulai, Mas, Rokok dulu ya. ngerokok dulu dong. Masa ngopi gak ngerokok Iya. fales? Kan bikin hidup lebih hidup. Iya. Lah kok pas entek rokokku. Rokoknya sampean sono ah? Gak apa-apa, rokok LE. LE. Iya. Enggak apa-apa. Memang rokok saya itu ini LE juga ini. Oh, kok sama ya? Iya, Berarti kita sama. mungkin Salah apa jane namanya, opo ya? satu jiwa. Iya, jane Salam satu jiwa. Alhamdulillah ya Allah. Kita masuk ke kopi dan bisnis. Ya, Ya. itu Mas sampai Kopi dan bisnis ini sekarang kalau ngomongin bisnis kopi, Mas ya. Itu kan yang saya tahu hanya buka warung kopi, kedai kopi, terus nanti kita bikin rame dengan acara live musik dan lain-lain. Itu yang saya tahu loh ya, Mas ya. Kalau menurut Mas Tewa, kopi dan bisnis itu kan Mas Tewa kan dari tidak hanya sekedar buka kedai loh. ya. Saya dengar juga sampean ini tengkulak kopi kan. Ya, ada yang bilang tengkulak kopi, ada yang bilang bakul kopi. Ya, Beberapa orang yang mungkin di sudut pandang yang lain Ya. menyebut saya prosesor. prosesor. Ya, Kok komputer iya, canggih. prosesor. Jadi Prosesor. Iya, Iya. dia yang melakukan sebuah proses itu namanya prosesor. Iya, proses panjang. Jadi sejak dari Long prosesor. ya, dari sejak pasca panen, apa yang disebut pasca panen adalah masa di mana kopi itu dipanen lalu diproses dengan standar-standar tertentu, maka kopi itu akan memenuhi rasa yang diinginkan. Termasuk apa sih setelah pasca panen itu, setelah panen Ya, dijual. ya, Ya. yang pasti dijual. Dijual itu pembeli pasti memilih dong Ya, mana kopi enak dan tidak enak. ya. Maka ketika ngomong soal kopi itu menjadi enak adalah prosesnya panjang. Maka itulah sebuah proses pasca panen. Jadi seringkali orang menyebut saya Tewa itu sebetulnya juga prosesor, karena proses pasca panen itu saya juga bermitra dengan petani yang bagaimana untuk melakukan proses pasca panen itu yang baik
dan benar. Satu, petik merah pasti. Petik merah itu dipetik ada yang warnanya merah-merah saja. Betul. Ya. Nah, malah menyebutnya adalah red cherry pick. Jadi petik merah bahwa itu menandakan bahwa buah kopi itu maksimal dengan kematangannya. Iya. Buah manapun yang dipetik matang di pohon pasti enak kan gitu Mas ya. Iya. Dan sama kopi juga seperti itu. Ketika itu dipetik merah, maka kopi itu pada kondisi situasi terbaiknya. Petik Terus merah. dia kalau nggak ada dipetik itu apa bisa dalu gitu? Apa itu? Kopinya Ya. kan tadi merah dipetik kan ya? Iya. Pokoknya telat metik ngono lho, Telat iso dalu gak Iya, ngono. biasanya Kalau kadang lah dalu ah, Mas. Betul. Ya, rata-rata kopi yang matang berwarna merah, walaupun ada jenis kopi yang matang tidak berwarna merah. Ya, seperti Katura, dia kuning, Iya. tapi menandakan bahwa kuningnya berbeda, kuningnya kuning matang. Nah, Kuning ini matang. ya pada umumnya kopi itu kalau matang pasti merah, tapi ketika telat dipetik, maka warna merah itu menjadi lebih gelap. Iya, iya. Sampai pada akhirnya kopi itu bisa jadi jatuh ke tanah. Nah, kalau sudah jatuh ke tanah, maka proses pembusukan dari bakteri tanah itu akan mempercepat tingkat pembusukan kopi. Jadi kopi yang sudah jatuh di tanah sebetulnya kalau belum lama Heeh. mungkin masih baik dikonsumsi. Iya. Maka ketika sudah jatuh ke tanah, maka kopi itu menjadi tidak clear. Apa itu clear? Rasa kopi itu dipengaruhi oleh aroma tanah dan kelembabannya. Iya. Maka mutlak kopi itu nomor satu adalah clear. Rasanya Heeh. tidak bau tanah atau earthy. Ada ya kopi bau tanah ya? Ada. Rasta itu. Iya. Rasa tanah. Iya, rasa tanah. Iya. Disingkat rasta. Iya, saya pernah dengar di tongkrongan-tongkrongan Iya. tertentu Iya. itu ya. Tapi maksudnya rasta itu kan beda ya Mas ya. Kalau Ya biasanya ada. iya, tapi nggak ada yang sengaja menjual kopi rasa tanah. Lah itu nggak ada. Oh, kopi rasta gitu nggak ada? Ya kalau disingkat rasta itu mungkin kopi yang berbeda. Iya. Apakah dicampur apa saya nggak tahu. Iya. Tapi ketika rasa tanah, maka Jelas gak masuk. apa yang disebut clear tadi, kopi itu tidak menjadi clear. Karena diharapkan adalah kopi itu diminum supaya tidak muncul gangguan-gangguan yang lain Iya. aromanya. Heeh. Jadi earthy, kalau sudah ketemu tanah jadi earthy atau dusty. Dusty itu debu. Jadi ketika kita minum kopi pasti pernah dong minum kopi rasanya kok bau tanah ya, bau debu. Pasti. Iya, 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 Nah, iya, iya, iya. Itu yang terjadi. Iya, iya. Maka dalam penilaian kopi itu nomor satunya adalah clear dulu. Tidak earthy, dusty. Arti itu mengandung bumi. Tanah. Mengandung Ya, bumi. bau tanah. Iya, bau tanah ya. Dusty itu bau Meh mati kopi saken ya bau tanah. bau tanah. Iya. Oh, itu kalau orang mau mati emang bau Iya, tanah. iya. Istilahnya. Kopi yo iso bau tanah. Bau tanah bisa. Iya. Lalu ada bahwa woody. Iya. Jadi bau kayu. Kalau orang Jawa bilang itu langu. Langu. Padahal kalau di Indonesia banyak perbendaharaan flavor. Ya. Ini ketika orang ngomong aroma kopi dan flavor. Aroma adalah sesuatu yang dibau Oh, belum ditelan, ya. maka disebutnya aroma. Heeh. Tapi ketika kopi itu ditelan, Heeh. selurup, nah prosesnya diseruput. Nggak, bahasa Jawa nggak bisa ngomong selurup, tapi Seruput seruput itu gini. kan pemirsa ini bingung semua kan. Oh, iya. Penonton saya tuh se-Indonesia loh. Iya, selurup itu Gini loh, seruput itu gini tak kasih tahu ya. Iya. Itu ya, kita ulangi lagi Mas, Kita ulangi lagi. ya. Kurang-kurang hasil ya. Nah, Iya, iya. jadi seruputnya Seruputnya nggak usah over. Ada yang sampai gini minumnya. srok. Mlebu irung. Lu ngapain? Oh, iya. Biasa aja. Biasa aja ya. Heeh. Wow, ini adalah kopi terenak yang pernah saya rasakan seumur hidup saya, Mas Tewa. Coba rasakan. Heeh. Mas Nova minum kopi ini diminum biasa. Heeh. Bedakan dengan menggunakan metode selurup. Coba Mas. Kalau
Oh, bisa keluar asapnya, Mas. Itu kan rokok sampean. Oh, rokok ya. Iya. Tapi rasakan flavor yang masuk. Flavor. Jadi ditahan dulu di mulut apa langsung dilek? Iya. Dikumur-kumur Ditahan sih. dulu. Iya. Jadi rasa seluruh Iki lente kok gak none ya? tak buatin lagi. Oh, juragan no. Siap. Juragan no. Aku lek ngombe alon-alon Iya. kadang pesen magrib tak antena jam 11 bengi. Jadi kopi yang baik semakin dingin malah semakin enak. Beda dengan kopi yang sudah diberikan esen. Ah. Semakin dingin maka istilahnya kata orang Jawa sepo. Iyalah, ono tak kopi esen niku. Ada. Tujuannya baik apa enggak baik ngasih Ya. esen itu? Tujuannya baik, Heeh. tapi tidak baik. Ya Baik wong itu iki. apa? Supaya orang menilai bahwa Oh. kopi ini enak. Oh, padahal Kan dia maksudnya baik ya, ya. tapi ujung-ujungnya kok tidak baik karena Karena ini tidak pakai esen. dihasilkan dari flavor yang Asli. sejati, Oh, yang berarti dia enggak ori ya? tidak ori. Enggak ori ada kimianya itu. Maka ketika dingin, kok sepo. Oh, gitu. Tapi kalau kopi ini baik dan benar, maka setelah dingin, kok tambah enak. Oh. Awalnya saya coba-coba. Nah. Lah kok enak. Jadi gitu. Iya, iya, Kalau iya. kopi yang baik dan benar itu rasanya, lah kok enak itu. Besoknya saya coba lagi. Lah kok tambah enak. Ya sudah. Nah itu kan Iya. kopi baik kan? Enak. Benar. Benar, oh ya. Sama ini Mas, saya tuh kok sering mendengar akhir-akhir ini ada istilah kopi fermentasi ya. Ya. Yang saya tahu sih biasanya nanas difermentasi jadi wine, anggur difermentasi jadi wine juga. Ya. Kalau kopi fermentasi itu sebenarnya apa sih? Soalnya saya senang yang berbau fermentasi itu passion saya tinggi Iya. banget untuk nyicipi loh Mas. Gini. Ngombe 1 liter 2 liter. Iya. Ya. Mas Nova kan sebetulnya yang saya tahu informasinya bahwa Mas Nova dulu sebetulnya adalah bartender ya. Oh bener nggak sih? Bukan, saya dulu itu kuliah bartender. Iya. Tapi DO semester 5, Mas. Oh gitu. Saya jujur pemirsa. Iya. Ya. Jadi mungkin Mas Nova juga pasti mengenal. Sampean nggak Tahu. pengen takwa DO Iya. ini opo? Itu kenapa? Ya bener-bener. Iya. Maksudnya kok sampai DO? Utang SKS saya itu lebih besar daripada utang negara. Gitu ya. Gitu ya. Jadi Kalah aja Mas. ya tapi saya pikir semester 5 ya. Hmm. Semester 5 informasi dari teman-teman juga yang Iya. intinya bahwa bartender itu sebetulnya pembendaraan tentang proses penyajian, proses pengolahan minuman. Iya. Itu juga mengenal istilah yang disebut fermentasi. Iya. Maka di kopi sendiri sebetulnya ada proses fermentasi. Ya. Ya. Beberapa orang menyebutnya wine. Mm-mm. Tapi sebetulnya menurut saya Kopi wine gitu biasa Kopi ada wine ada yang bilang kopi itu- wine. kalau sudah ngomong wine prosesnya berbeda ya Mas ya. Harusnya Ya. kalau wine ya mabuk saya Ya. 1 liter mabuk gitu Betul. ya. Prosesnya ada yang disebut peram. Peram. Betul. Diimbu Ya. diimbu. Peram diimbu gitu. Diimbu ya kalau gadangnya diimbu emang loh. Dibosokno. Dibosokno pakai ragi. Pakai ragi. Ya. Oke. Nah, proses kopi fermentasi ada 2, Mas. 1 proses kering, Ya. duanya proses basah. Nah, proses basah ini memanfaatkan air anaerob, bakteri air Ya. untuk membantu proses pembusukan dari buah cherry yang tadi cherry pick, mutlak harus petik merah. Ya. Itu direndam dalam Syarat untuk difermentasi harus cherry pick ya. Red cherry pick. Red cherry pick. Ya, Ya. itu mutlak. Ya. Kenapa kok red cherry pick? Karena di situ yang tadi saya bilang bahwa petik merah adalah titik terbaiknya kualitas kopi. Ya. Di situ glukosa terpenuhi, Heeh. enzim terpenuhi, protein terpenuhi, Hmm. bahkan vitamin C juga terdapat di situ. Bahwa kopi dibawa ke lab juga ternyata banyak kandungannya. Gitu. Nah, petik merah ini mempunyai nilai yang maksimal. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk proses fermentasi. Ya. Kalau air, proses bakteri air, Ya. proses rendamnya bisa sampai 60 hari, bisa Ya. sampai 80 hari Ya. untuk bisa mencapai bahwa proses glukosa itu dirubah Mm-mm. menjadi alkohol. Mm-mm. Maka pengertiannya itu yang disebut fermentasi. Mm-mm. Kalau air, Mm-mm. bakterinya adalah anaerob.
anaerob. Itu bakteri untuk yang bakteri untuk bahan fermentasi. Murni air. Murni air. Ya. Ya perbandingannya 1:1. Ya. Tapi kalau memang kopi itu membengkak, pada saat direndam, lalu bisa jadi melebihi airnya. Ya diberikan air sedikit supaya minimal terendam. Tapi prosesnya adalah kopi itu harus disirkulasi. Jadi yang bawah harus naik ke atas dan sebagainya. Itu sak kulitnya apa enggak? Sama dengan buah ceri. Sak kulitnya merah itu ya? Iya. Itu dasar Ya. prinsip untuk anaerob. Dalam perkembangannya macam-macam nanti. Apakah anaerob itu yang seperti apa pengembangannya? Apakah akan dihancurkan di pulper, lalu rendam? Itu ada lagi. Nah, tapi setidaknya cara ini adalah dasar pemahaman tentang fermentasi dengan pola anaerob bakteri air. Berapa lama butuh waktu fermentasinya? Bisa 60 hari. Apakah dia bisa mengeluarkan alkohol? Bisa. Bisa. Saya suka. Ya, glukosa dipecah loh alkohol itu. Nah, keduanya adalah fermentasi adalah kering, ya, tanpa air. Itu disebutnya panaerob. Jadi memanfaatkan bahwa meminimkan udara supaya dibungkus dengan plastik supaya proses fermentasi itu terjadi. Proses fermentasi juga ada dua, satu jadinya cuka, karena banyak udara yang masuk. Kalau ini enggak, diusahakan seminim mungkin bahwa udara itu bisa masuk supaya tidak muncul flavor kecut tadi ya. Asam. Biasanya kecampur bakteri juga dia bisa kecut ya. Bakteri yang tidak diharapkan ya. Betul. Itu sebenarnya toxic itu teman-teman fake friend itu. Iya. Terus itu loh Mas, apalagi saya kalau udah ngeliat kiri bawah ini, saya kan dari ilmu psikologi ya. Ketika saya melihat ke kiri bawah itu berarti saya ngerepek Mas. Pernah uji coba dengan beberapa varian untuk difermentasi? Pernah. Arabica, Robusta, dan Excelsa. Excelsa itu apa Mas? Excelsa adalah jenis juga. Ada. Kok nggak tahu tuh Mon? Saya taunya itu kalau di kopi. Mungkin tidak populer. Arabica, Robusta. Yang paling populer di Indonesia mungkin awalnya tradisi minum kopi kita adalah Robusta. Tapi dalam perkembangannya kopi Jawa istilahnya. Ya ada yang bilang kopi Jawa. Tapi sebetulnya orang petani sendiri bilang kopi Jawa itu sebetulnya saya menemukan bilangnya kopi Jawa ternyata Arabica sebetulnya. Ya jadi seringkali orang petani kopi sendiri menganggap kopi Jawa itu kopi asli Jawa. Nenek moyang, zamannya nenek moyang itu sudah asli ya. Mereka menyebutnya kopi Jawa katanya kecil. Gitu. Padahal ada juga yang Arabica itu ya? Ya, ada yang Arabica, tapi tetap mereka menyebutnya kopi Jawa. Jadi dari beberapa petani menurut penyampaiannya kopi Jawa saya juga bingung awalnya. Kalau ada lagi kopi jagung Mas? Ya, berarti kopi itu dicampuri jagung Mas Nova. Tujuannya apa? Ya, kopi gempo ya. Gempo ya. Gempo. Apa istilahnya? Gempo iku kopi sak genggam jagunge sak kebo. Tumpu itu top-topane polean. Tumpu itu apa namanya? Keranjang. Keranjang. Putih keranjang gitulah. Berarti kopinya titik, jagungnya sing wae. Kopinya sak gegem, jagungnya sak tumpu ya, keranjang kecil gitu. Iya. Itu perbandingan. Itu dia memang sengaja bikin kopi rasa jagung atau gimana? Ya, kalau menurut ceritanya bahwa petani dulu kan tidak bebas mengkonsumsi kopi karena itu ladang milik Belanda. Gitu. Jadi supaya bisa menikmati kopi ya. Hai kamu yang orang Belanda. I love you. Itu lalu kopi itu supaya bisa diminum untuk rame-rame di volumenya ditambah menggunakan jagung. Ya. Oh gitu ya. Berarti apa kopi jenis apa saja sebenarnya bisa difermentasi ya? Oke. Jadi kita kembali lagi nih Mas. Ini kan Pak Tewa ini kan pengelola sekaligus owner sekaligus president of director dari Coffee Hunter ini ya. Itu tadi aku ini pura-pura aja ya ngerempek mana ngono lho. Tadi kan belum tak jawab Excelsa tadi. Oh ya Excelsa. Lah iku lho gara wis kedisian dikae papan tulis kok. Aku malah kok tentang ganti topik kae. Intinya kalau orang desa menyebutnya itu kopi nongko. Nongko. Aroma yang muncul cepet ngene antara Arabica
Robusta, Excelsa itu grade-nya tidak bisa Tidak bisa. Oh, tidak bisa ya. Itu jenis ya. Jenis menjadi lebih baik dibandingkan jenis yang lain. Saya tidak Oh iya. menganut seperti itu. Karena memang masing-masing Masing-masing punya keunggulan. punya pangsa pasar, punya yang punya selera. Oke, masanya masalah rasa ya. Oke. Untuk Cafe Hunter sendiri, Iya. itu proses produksi itu dalam artian apa Pak ini? Mungkin roasting. Oh iya, jadi apakah ini pertanyaannya nih ya dari Pak Produser itu Cafe Hunter itu produksi dan pemasarannya bagaimana? Iya. Lah berarti mungkin yang dimaksud saya jadi rodok gak jelas ya kayak produksinya itu gimana? Iya. Kulaknya sampean apa, terus nyampe sini dalam bentuk apa, sampai terhidang jadi kopi susu ini. Ya. Apa yang kalian, apa yang Pak Tewa lakukan Iya. di sini? Jadi sementara memang Coffee Hunter Indonesia misinya adalah bermitra dengan petani. Bermitra dengan petani. Jadi intinya adalah bahwa Coffee Hunter Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa petani. Kok Kopi Hunter Indonesia tidak bisa berdiri tanpa petani? Yo jelas ya karena petani itu kulak nang dia Pak. Nah ya, kan gak iso dadi tutuk bubur, gak iso. Iya. Kulaan kalengan ya opo. Lah Gitu ya. iya. Jadi, pakai mie instan ya nggak bisa. Gak iso. Jadi mau nggak mau ya bermitralah dengan petani. Nggak ada istilah bahwa prosesor itu jauh lebih baik dari petani atau barista jauh lebih baik daripada petani. Kalau aku mempresentase bahwa ada yang bilang bahwa seakan-akan barista itu menguasai bahwa hasil terbaik dalam penyajiannya, barista seakan-akan memegang 80% kopi itu menjadi enak. Saya menolak itu karena apa? Rangkaiannya panjang. Ada petani, ada varietas, ada lokasi, ya, ada kondisi ya situasi di lokasi itu, termasuk lalu kontribusi dari roaster atau proses roasting. Ya. Bagaimana? Apakah itu proses sudah terbaik? Ya. Lalu yang terakhir adalah penyaji. Iya. Maka orang menyebutnya barista. Jadi beberapa penilaian dari teman-teman dan bahkan SCHA sendiri Bapak. SCHA itu apa? SCHA itulah standar kopi. Standar coffee Ya, association. Jadi asosiasi. ya. Ya. Itu jadi tapi dia Standar coffee asosiasi. Kan SCH toh? Ya. Ya, itulah. Itu ya memang Kalau kurang jelas ada di Wikipedia pasti. iya, Cek aja. tadi rangkaiannya panjang. Jadi kalau ngomong 30%-nya ada di varietas, Iya. proses pasca panen. Kemudian 30%-nya roaster, Iya. ya. 10%-nya adalah distribusi, Oke. ya, distribusi dan Jadi maintenance, menyimpan, ya, storage kopi itu benar dan itu berpengaruh juga. Lalu 30%-nya sisanya menjadi 100% total, Iya. dipenuhi 30%-nya oleh barista. Jadi barista tidak bisa membuat kopi itu yang tidak enak menjadi enak, itu mustahil. Makanya saya pernah bikin kaos kopi enak dia papakno yo enak. Kopi gak enak, dia apa-apa Kopi gak enak dia papakno gak enak. Oh. Iya. Berarti barista itu sebenarnya hanya ya kayak bartender tapi kopi gitu kan. Mustahil bartender membuat minuman enak dengan menggunakan bahan-bahan tidak enak. Ini mustahil. Saya yang pakai arak Bali aja, saya pakai arak yang kualitas terbaik. Betul. Ya. Rodok enak mungkin. Ya. Masuk akal mungkin. Ya. Gitu kan. Tapi menjadi sesuatu yang unggul tidak mungkin. Iya, barangnya gak enak ambiar. Iya. Sama kopi Ya. juga gitu. Jadi kalau bahasanya adalah kopi enak dia Pak Pano ya enak, itu setuju. Jadi Pak Tewa ini bergerak juga di jalur distribusi ya selain di kedai ini ya. Ya. Sementara memang
ngomong soal produksi kopi hunter Indonesia selama ini lebih penekanannya pada roast bean Roast bean. atau ground. Jadi kopi yang sudah matang setelah diproses tadi itu yang kami jual. Jadi jualan juga kopi yang kemasannya masih roast bean itu ya? Roast bean, kafe-kafe minta untuk dalam bentuk roast bean supaya mereka bisa bebas ya menggunakan metode-metodenya masing-masing dengan green size yang berbeda-beda. Jadi mereka kulaknya ya roast bean. Oh, jadi yang kulak-kulak tadi yang saya lihat ke sini itu yang iya. bungkusan Iya. itu mereka sebenarnya pemilik kedai kopi yang kulak kopi kesampean. Iya, dalam bentuk roast bean. Kalian yang pengen buka kafe itu kalau mau kulak langsung ke kafe hunter Ya, monggo Indonesia. kalau bapak-bapak, mas-mas, om-om, mbah-mbah, Pak D, monggo. Kalau Nanti langsung aja ke Pak Tewa karena Iya. kalau saya ada fee manajemen, Iya. tapi langsung ke Pak Tewa ya paling nggak masuk aku kalau 10%. oh siap, Siap ya? bisa jadi lebih kalau memang intensitasnya di Wow. sering, Wow. ya gitu ya. Jadi proses produksinya, jadi intinya sudah setengah jadi ya, jadi matang. Ya. Matang tinggal nanti mau disajikan seperti apa. Apakah nanti kedepannya saya juga akan jual green bean juga? Green mentahnya? bean itu mentah yang belum dirus ya? Betul. Ya. Itu planning saya berikutnya. Jadi setelah proses kemitraan saya dengan petani bahwa saya meyakini, saya menganalisa, saya mengamati bahwa proses mereka sudah benar, maka saya akan langkah selanjutnya saya akan jual green bean Ya. dari petani dengan spek yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Gitu. Saya tanya dulu ini Pak Ya. Tewa, kalau di dunia bartender yang dulu saya jalani ya, untuk menjadi seorang bartender profesional yang diakui dan bisa bekerja di hotel bintang 5, Anda harus kuliah minimal kayak saya D3 kan, dan harus lulus, nggak boleh DO kayak saya ya kan. Kalau untuk barista sendiri, apakah ada standar sekolahnya atau sertifikasi atau entahlah apa sebutannya? Ya, kalau Sebelum legalitas kita ya close nanti ya. Memang untuk sementara saya belum mendapatkan dari Puslit sendiri di Indonesia secara resmi membuka sekolah seperti bartender lalu punya standar atau kurikulum yang Iya. bisa dipertanggungjawabkan untuk menjadi sebuah profesi yang layak jual dan sebagainya. Selama ini menurut saya belum, tetapi sertifikasi sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang berkompeten untuk membuat sertifikasi itu. Walaupun sebetulnya banyak juga yang menurut saya tidak berkompeten. Iya. Tapi kenapa bisa mengeluarkan sertifikasinya? Lalu ujung-ujungnya adalah materi kurikulum yang sudah dicapai itu tidak standar menurut saya. Ya. Kalau ujung-ujungnya barista hanya pandai latte art, kenapa barista nggak sekolah aja di isi Solo atau isi Jogja bahwa gambarannya itu yang terbaik, jadi nilai estetikanya yang Bukan isi Mas, iki Institut Kopi Indonesia. Kalau belum ada urunannya bikin kita kampusnya. bikin sekolah. Yang intinya adalah ternyata seringkali karena kopi sekarang lagi naik daun, lagi tren, lagi booming. Bahkan ngomong, ayo ngopi. Tekan gone pesennya jus strawberry. Ya. Terus akhirnya ujung-ujungnya pesennya matcha. Yo. Ujung-ujungnya boleh kenalan kode. Kenalan. Yo. Minta ke barista nggak ada. Ngamuk-ngamuk. Akhirnya tapi nanya gini, loh, tapi kan bukan berarti nggak punya nomor handphone dong, gitu kan? Sebetulnya ngapain? Ngapain kamu tanya nomor handphone saya? Nah, gitu. Iya. Nah, ini kan artinya gini loh. Maksudku adalah barista itu pemahamannya nggak cuma latte art. Iya. Kalau ujung-ujungnya cuma latte art, banyak esensi bagaimana memahami kopi yang baik dan benar itu akhirnya jadi kabur kalau ujungnya cuma dia pandai latte art. Latte art itu yang bikin gambar macam-macam itu. Ya, art seni latte itu bahasa Italia adalah susu. Jadi yang disti. Jadi intinya adalah barista sekarang itu nampaknya terjebak dengan penyebutan barista dengan penampilan yang
Is pokoknya gawe kenean, nanti artnya bagus. Iya. Sampai akhirnya kedai atau kafe pun terjebak dengan itu, mencari lowongan barista yang pandai latte art. Oh gitu. Ini kan sebetulnya mana telur, mana ayam. Iya. Oke. Apakah yang salah baristanya ataukah yang minta kafenya itu? Oke, Tapi oke. gejala itu terjadi dan Iya. kita nggak bisa. Ya. Tapi kalau sertifikasi sudah banyak dilakukan. Sudah banyak ya. Oke. Ya. Apakah sertifikasi lokal, sertifikasi nasional dan sebagainya Oke. sudah banyak. Oke. Gitu. Bahkan di luar negeri juga Ada. dibuka juga. Iya. Nah, hanya bagaimana kesepakatan ini secara apakah negara itu sendiri atau lokalnya bagaimana? Tahu kan Mas, kalau saya sudah ngeliat jam gini meskipun saya jamnya ketinggalan, Iya gitu ya. berarti ini Pak Produser sudah bilang durasi ini berarti. Apakah mungkin wes tak anggap aku kayak paham lah ya, paham. Mungkin pemirsa juga paham, apalagi yang senengane bendino ngopi pasti paham lah apa yang dibicarakan Pak Tewa tadi. Menurut saya tadi itu sudah lengkap sekali penjelasannya, mulai dari kopi dipetik sampai tersaji dalam bentuk kopi susu. Kopi ini ngejak melek, susu ini ngejak turu. Nah, itu angel. Dilema itu. Galau. Galau, aku ini ya galau Mas. Iya. Jalan nggak apa Mas. Iya galau, sumpah galau. Iya, karena antara kopi dan susu tadi ya. Iya, antara kopi dan susu ambek ya ono lah sing garek galau. Maksudnya tak critakno nang kene Iya, sih. jangan. Ojo Mas, Nanti privasi jadi Mas. Salah paham. Ya. Salah paham, privasi ya. Anu Mas, ini terakhir Mas. Ini saya kepengen keluar dari dunia kopi. Maksud ya di podcast ini, pertanyaan saya lihat Mas Tewa itu kan orangnya itu easy listening. Wes kayak playlist aja. Saya mau tanya nih, yang terakhir Mas ya, bagaimana cara Pak Tewa dalam menikmati hidup? Karena ini pertanyaan ini harus ada di setiap podcast. Seperti karena Lebih berat dari kopi kan? Oke. Karena untuk merangkum bahwa menikmati hidup itu Iya, merangkum dari proses panjang ya. Jadi, secara basic iya. aja lah. Apa sih yang Iya. bikin Mas Tewa itu bahagia? Iya. Kalau saya kan bahagia ketika yang baperin saya tadi itu sudah nggak baperin lagi, terus itu saya pasti Iya. bahagia. Ya, Iya. intinya gini Mas. Jadi kalau ketika kita melakukan sesuatu oleh karena paksaan atau tuntutan, Iya, sepanjang kehidupan masih seperti itu, kalau menurut saya iya. dia berharap untuk bahagia. Gimana Mas? Kalau dalam hidup Kalau dalam hidup dia banyak melakukan hal-hal dia banyak melakukan hal-hal karena tuntutan karena tuntutan dan kewajiban, maka dia Dia masih berharap untuk masih bahagia. berharap untuk bahagia. Tetapi, Tetapi lah, Ya, kalau tetapi. ya. Tapi kalau orang itu melakukan sesuatu oleh karena dia mencintai, Seperti saya mencintai Betul. yang baperin saya tadi. Betul. Ya, terus bukan karena kewajiban, iya, bukan karena tuntutannya, iya, tetapi karena cintanya, bahkan dia tidak merasa berkorban, Iya. dia tidak merasa sakit, dia tidak merasa terpaksa, dia merasa tidak wajib. iya. Maka menurut Mas Nova, maka Aku udah iya, berarti kalau saya menganggapnya kebahagiaan itu Heeh, sudah dekat. kebahagiaan itu sudah dekat. Oke, berarti apa bukan hanya di dunia pekerjaan ya. Berarti kalau saya simpulkan Mas ya. Saya biasanya itu di acara ini selalu itu tuntutan pribadi saya. Saya selalu memberi bonus caption Iya. dari apa yang sampean sampaikan. Iya. Jadi ketika kamu sudah bekerja sesuai passion dan ketika Cinta. kamu mencintainya ya otomatis ya. Iya. Kita ulangi. Bonus caption. Ketika kamu sudah mencintai sebuah pekerjaan dan itu sudah menjadi bagian dari passionmu dan kamu tidak terpaksa melakukannya, maka itulah yang disebut kebahagiaan yang hakiki. Iya. Gak ono ceritane maneh. Betul.
sesuk aku tak bolos pilek titik macake tipes gak ono kan. Lek perlu lek fashion itu masih yo tipes macake pilek. Iya. Ya, Kita belajar dari anak kecil, Mas. ya. Anak kecil itu dia melakukan apapun dengan energinya yang sangat Ya. besar. Oleh karena apa? Karena dia mencintai sesuatu itu. Oh. Tapi ketika dia melakukan sesuatu itu oleh karena dituntut orang tuanya, Pak, tolong Pak, yang buat close my eyes ambilkan di dalam tas. Itu. Ya. Tadi waktu maghrib itu loh saya masukkan tas. Biasalah. Ini yang mati ini flashnya mati nggak apa-apa. Coba dicek ini. Jangan-jangan habis memorinya. Tak tukokno loh. Urusannya Mbak Sultan iki. Oh njupukno kacamata iki kena sak tase. Ya wis ngene iki lek duwe asisten gak beres. siap. Biasalah asisten saya emang gitu. Gitu Mas Nova ya. Makanya saya terbiasa mandiri Mas, gak suka pakai asisten. Gitu ya. Ya njupukno kacamata kena tase. Iyalah, karena memang Mas Nova kan banyak kesibukan. Banget Mas. Banget ya. Ya Allah. Ini sudah boleh closing ini Pak. Oke. Pak Tewa, terima kasih atas kesediaannya atas tampilnya di Roadcast ini. Terima kasih sama-sama. Karena saya juga kaget kalau bisa ditelepon sama Mas Nova, telepon itu wow. Wow ya. Saya ditelepon oleh orang yang sangat sibuk. Iya. Iya. Wow. Iya. Dan mau meluangkan waktu untuk Meluangkan Anda. waktu untuk datang ke Iya. Coffee Hunter Indonesia. Iya. Saya juga bilang terima kasih. Saya itu juga loh masuk kemarin itu ketika saya nyari materi kopi, siapa yang harus saya hubungi? Pak Tewa. Saya itu berharap banget Pak. Sampai nggak ngangkat teleponnya aku, aduh gelem gak ya Pak Tewa, gelem gak ya, kok mau bayarannya larang, gak kuat bayar aku. Meskipun itu urusannya Pak Produser kan, aslinya aku ya gak ngurus. Nggak pakai uang Mas kalau ngomong soal kopi. Nggak usah pakai uang kalau ngomong soal kopi. Gak usah, langsung aja nanti Langsung ke- MBCA. Saya kan orangnya cashless Mas, cashless tau? Ya, kayak saya itu orangnya cashless, jadi selama itu iso utangen, bener lho, gak iso, ya wes gak sida tunggu. Itu yang disebut dengan cashless. Kredit ya? Oh iya, kredit bisa ambil di BRI Unit Tanjung. Asal jangan kreditless. Kreditless, iku BI checkingnya nggak lolos berarti. Oke, ini sudah terlalu ngerah-gerah. Jadi di akhir kata saya ucapkan 3, 2, 1, close your eyes. Close space.